Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan prima ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pidato. Pidato adalah keterampilan berbicara di depan banyak orang atau masyarakat. Pidato dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak. Pidato dapat dilakukan jika ada orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Selanjutnya, kalian harus mengetahui apa saja jenis-jenis pidato. Nah, jenis pidato yang pertama yaitu pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan pembawa acara atau master of ceremony sebelum memulai acara. Yang kedua, pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan oleh pihak penyelenggara acara. Yang ketiga, pidato pencerahan adalah pidato yang bertujuan untuk mengarahkan pendengar atau audiens pada suatu pertemuan atau rapat. Jenis pidato yang keempat yaitu pidato laporan, adalah pidato yang berisi laporan terkait tugas, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Yang kelima, pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang terkait laporan pertanggungjawaban suatu acara atau kegiatan. Dan yang keenam, pidato peresmian adalah pidato yang dilaksanakan saat peresmian suatu proyek, bangunan, atau kegiatan lainnya. Bagian-bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian paling awal yang berisi kalimat sapaan dan ucapan syukur. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berisi pemaparan tentang tujuan pidato dan topik permasalahan yang akan disampaikan. Yang ketiga, inti atau isi. Berisi pembahasan informasi yang disampaikan berdasarkan tema pidato yang berisi ajakan atau bujukan yang disusun secara singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, penutup. Berisi kesimpulan, saran, kritik, dan harapan, ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara, dan permohonan maaf. Dan yang terakhir, kelima, yaitu salam penutup. Salam penutup terletak pada bagian akhir teks pidato yang berisi kalimat penutup dan salam penutup. Berikut adalah contoh bagian-bagian teks pidato. Bisa diamati ya di tabel. Langkah-langkah menyusun teks pidato. Pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga lebih berarti bagi audiensi. 2. Mengumpulkan referensi. Referensi pidato bisa diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku, media massa, maupun media elektronik. Ketiga, membuat rancangan pidato. Rancangan pidato disusun dengan urutan salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai teks pidato. Rancangan pidato dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Saat merangkai teks pidato, perlu diperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kata bakunya ya. Berikut ini adalah rancangan teks pidato yang akan kita susun. Yang pertama, kita menentukan temanya terlebih dahulu. Contohnya ini, peringatan Hari Kartini. Temanya ya. Kemudian setelah menentukan tema, kita buat judul. Judulnya itu memaknai peran Kartini masa kini. Setelah kita membuat tema dan judul, selanjutnya kita tentukan poin-poin penting isi pidato. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan. Kedua, pendahuluan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato.
Yang ketiga, inti berisi cara memaknai perjuangan Kartini sebagai upaya meningkatkan peran wanita masa kini. Keempat, menutup berisi harapan agar peran wanita semakin meningkat. Yang kelima, salam penutup. Setelah rancangan teks pidato telah kita buat, kemudian hasil rancangan itu kita susun menjadi teks pidato utuh. Nah, berikut adalah teks pidato utuh dari hasil rancangan penyusunan teks pidato yang telah dicontohkan. Silahkan dibaca ya. Cara menentukan informasi dari teks pidato. Yang pertama, membaca teks pidato dengan seksama. Yang kedua, fokus terhadap isi pidato. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting pada teks pidato. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dari teks pidato. Sekarang, coba perhatikan pidato berikut ini ya. Kita akan mencoba mencari informasi penting dari sebuah teks pidato. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Masa kecil Kartini berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Kartini mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di ILS atau Europe Leisure School hingga usia 12 tahun. Setelah itu, Kartini dipinggir di rumah seperti tradisi Jawa pada masa itu. Semasa sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Oleh karena itu, Kartini sering berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Beberapa teman Kartini yaitu Rosa Abendanon dan Stella Sehandelar. Dalam suratnya, Kartini lebih banyak menuliskan keresahannya tentang kehidupan perempuan pribumi yang sulit maju. Kebiasaan perempuan yang harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu ia tuangkan dalam surat-suratnya. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Meskipun demikian, orang tua Kartini tidak melarangnya menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Diningrat. Kartini menyampaikan keinginannya menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan itu disambut baik oleh suaminya. Bahkan, Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di komplek kantor Kabupaten Rembang. Setelah 1 tahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Namun 4 hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dalam usia 25 tahun. Kartini kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perjuangan Kartini melalui surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan perempuan Indonesia. Dari surat-surat yang ditulis Kartini, terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Berkat jasanya, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa-jasanya, hingga kini setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Tadi kalian sudah menyimak teks pidato berjudul Raden Ajeng Kartini. Teks tersebut menceritakan informasi tentang RA Kartini. Kita dapat menentukan informasi yang ada pada teks dengan menjawab pertanyaan. Nah, ayo perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu, kita cari jawabannya di dalam teks. Kemudian,
kita dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan seperti berikut. Pertanyaannya, informasi penting apa yang terdapat pada teks tentang Raden Ajeng Kartini? Nah, dari teks tadi kita mengetahui informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini pada teks sebagai berikut. 1. Lahir di Jepara 21 April 1879. 2. Merupakan keluarga bangsawan Jawa. 3. Putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. 4. Anak kelima dari 11 bersaudara. 5. Menempuh pendidikan hingga umur 12 tahun di ILS. 6. Memiliki pemikiran bahwa perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di mata hukum. 7. Menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat saat usia 24 tahun. 8. Memiliki putra bernama Susalit Joyo Adiningrat. 9. Meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun setelah melahirkan putranya. 10. Berdasarkan surat-surat Kartini pada teman-teman Belandanya, terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke, informasi yang kedua dari teks pidato, dari pertanyaan sikap-sikap apa yang dapat kita teladani dari Raden Ajeng Kartini. Nah, dari teks pidato tadi kita bisa mengetahui sikap-sikap yang dapat kita teladani dari Raden Ajeng Kartini adalah sebagai berikut. 1. Peduli terhadap sesama, terutama kaum perempuan Indonesia. Yang kedua, pekerja keras pantang menyerah. 3. Patuh terhadap orang tua. 4. Penuh semangat. 5. Berpikir maju. Dan 6. Mudah bergaul. Nah, itu tadi adalah cara mencari informasi dari sebuah teks pidato ya, dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita mencari jawabannya dari teks pidato yang sudah ada. Nah, silahkan kalian pelajari lagi materi ini ya, untuk mencari informasi dari teks pidato melalui buku yang kalian miliki di rumah. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sekian dulu ya anak-anak. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, silahkan kalian catat hal-hal penting yang sudah Ibu jelaskan tadi ya selama di video ini. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap jagalah kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Meskipun kalian hanya keluar dari rumah di tetangga seberang, tetap gunakan masker kalian ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.